Pernah kebayang nggak apa yang terjadi kalau dana pensiun terbesar di planet ini, yang duitnya lebih banyak dari PDB satu negara, tiba-tiba mulai ngelirik Bitcoin? Nah, mending jangan kedip sekarang. Soalnya Jepang baru aja nyalain sumbu ledak yang bisa memicu tsunami modal dan ngerombak total peta kekuatan kripto global. Coba lihat dan resapi angka yang ada di layar ini. 1,7 triliun dolar. Ini bukan angka karangan buat film fiksi ilmiah loh. Ini adalah total aset yang dikelola sama dana pensiun pemerintah Jepang atau GPIF. Dan tebak apa? Sekarang mereka secara resmi lagi riset buat masukin Bitcoin sebagai salah satu aset investasi mereka. Skalanya ini benar-benar gila. Oke, ayo kita bedah satu persatu. Domino mana aja yang bakal jatuh dan memicu tsunami ini? Domino pertama yang jatuh itu soal perubahan status hukum kripto di Jepang. Dan ini bukan sekedar aturan kecil ya, ini tuh revolusi fundamental yang terjadi tanggal 10 April 2026. Coba deh lihat perbedaannya di sini. Dulu nih, di era lama, kripto itu ya dianggapnya kayak uang elektronik aja buat bayar-bayar di minimarket. Praktisi, tapi ya nggak dianggap serius lah. Tapi sekarang, wow, di bawah aturan baru, kripto ini naik kelasnya drastis banget. Statusnya sekarang setara sama saham dan obligasi. Jadi ibaratnya gini, kripto yang tadinya kayak anak nongkrong di pinggir jalan, sekarang udah pakai jas rapi, duduk satu meja sama para bankir di pusat keuangan Tokyo. Beda level. Lanjut ke domino kedua. Dan ini dia nih penghalang paling bikin sakit hati yang selama bertahun-tahun bikin pasar kripto Jepang itu kayak mati suri. Sistem pajaknya yang kejamnya bukan main. Iya, kalian gak salah baca. Hampir 56%. Coba bayangin, lebih dari setengah profit trading kalian langsung ludes cuma buat bayar pajak. Aturan inilah yang bikin profit kripto masuk kategori pendapatan lain-lain, dan ini yang secara efektif ngusir talenta, modal, sampai inovasi keluar dari Jepang selama hampir satu dekade. Dan boom, tembok itu hancur. Dari yang tadinya hampir 56%, sekarang jadi tarif pajak tunggal cuma 20,3115%. Ini perubahan yang dahsyat banget. Tarif baru ini bikin pajak kripto jadi sama kayak pajak saham. Artinya apa? Artinya pintu investasi sekarang kebuka lebar-lebar. Bukan cuma buat institusi raksasa, tapi juga buat kita semua. Eits, tapi bukan cuma tarifnya yang turun. Bagian terbaiknya justru ada di sini, kompensasi kerugian selama 3 tahun. Maksudnya gini, kalau kalian rugi tahun ini, kerugian itu bisa jadi diskon pajak buat profit kalian di tahun-tahun berikutnya. Ini bukan cuma insentif pajak biasa, ini tuh semacam alat manajemen risiko yang super canggih. Trader jadi bisa navigasi pasar yang volatil dengan jauh lebih pinter. Nah, setelah tembok hukum dan pajak itu runtuh, domino ketiga pun jatuh dengan suara yang menggelegar. Gerbang buat modal institusional raksasa sekarang kebuka. Dan yang masuk ini bukan sembarang uang loh. Ini adalah smart money. Uang yang bergerak pakai perhitungan yang super matang. Coba lihat siapa aja yang baris di depan. Ada Nomura, Daiwa, SMBC. Ini bukan pemain kaleng-kaleng. Mereka ini pilar-pilarnya TradFi alias keuangan tradisional di Jepang. Sekarang semuanya lagi balapan bikin layanan kustodian dan trading kripto buat klien-klien korporat mereka. Ini validasi tingkat dewa. Kripto udah resmi jadi aset yang sah di mata para raksasa keuangan. Oke, kita balik lagi ke GPIF, si dana pensiun 1,7 triliun dolar itu. Coba kita main-main sama skenario yang super konservatif. Misalnya mereka cuma alokasiin 0,5% aja dananya ke Bitcoin. Angka sekecil itu tau nggak setara berapa? 8,5 miliar dolar. Dan ini bukan uang spekulan harian ya. Ini tuh kayak lubang hitam permintaan. Tekanan beli murni yang bakal nyedot suplai Bitcoin dari pasar buat puluhan tahun ke depan. Domino keempat ini soal membangun kepercayaan. Kenapa? Ya karena uang triliunan dolar itu nggak akan pernah mau masuk ke pasar yang liar dan nggak jelas aturannya. Jepang sadar banget soal ini. Makanya mereka nggak cuma buka pintu, tapi juga bersih-bersih rumah dengan aturan yang sekelas Wall Street. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Insider trading, dulu aturannya abu-abu, sekarang dilarang keras. Project kripto harus transparan, dulu sih sukarela, sekarang wajib dan diaudit. Hukuman buat bursa ilegal, dilipat gandain hukumannya sampai 10 tahun penjara. Pesannya jelas banget, era Wild West kripto di Jepang udah selesai, para koboi disuruh pulang. Dan semua domino yang udah jatuh ini, akhirnya menciptakan satu gelombang raksasa. Inilah domino kelima, yang efeknya bakal kerasa di seluruh dunia. Lahirnya tsunami likuiditas yang pusatnya ada di Tokyo. Jadi, mekanismenya jenius banget.
Pajak 20% yang baru itu hanya berlaku kalau kalian trading di bursa lokal Jepang yang berlisensi. Kalau nekat pakai bursa luar negeri, ya pajaknya tetap kena yang 55%. Buat investor Jepang, pilihannya jadi gampang banget kan? Bayar pajak 20% di dalam negeri atau 55% di luar. Ya jelas mereka bakal pulang kampung dong. Nah, hasilnya adalah fenomena yang kita sebut Asian Bid. Sesi trading Asia yang biasanya sepi-sepi aja, diprediksi bakal jadi lautan likuiditas. Artinya buat kita para trader global apa? Gini, kalau dulu kalian bisa tidur nyenyak pas sesi Asia, sekarang siap-siap aja begadang. Karena bisa jadi the real action di market baru akan dimulai pas pasar Amerika dan Eropa lagi pada tidur. Oke, teorinya cukup, gambar besarnya udah jelas. Sekarang, pertanyaan paling penting. Gimana caranya kita bisa ikut menunggangi gelombang tsunami ini? Ini dia, 3 strategi konkret yang bisa langsung kalian pertimbangkan. Pertama, ikutin aja arusnya para raksasa. Fokus sama aset-aset yang ada di daftar putih Jepang. Ada 105 koin tuh, kayak Bitcoin sama Ethereum, yang udah pasti lolos seleksi ketat dan bakal jadi incaran utama dana-dana gede. Terus yang kedua, optimalkan pajak. Kalau memungkinkan, manfaatin tuh aturan kompensasi kerugian dengan trading di bursa lokal Jepang. Dan yang ketiga, ini penting, atur ulang jam trading kalian. Mulai sekarang kasih perhatian lebih ke sesi Tokyo karena disitulah gelombang likuiditas baru bakal muncul. Semua perubahan fundamental ini, soal legalitas, pajak, institusi, dan likuiditas, semuanya mengarah pada satu konsep besar yang sering banget diomongin tapi jarang banget kejadian, super cycle. Sebuah periode pertumbuhan yang eksplosif yang bukan didorong sentimen sesaat, tapi karena pergeseran struktural yang sifatnya permanen. Jadi pertanyaan terakhirnya adalah ini. Dengan Jepang yang udah ngebuka gerbang tsunami modal ini, apakah kita sebenarnya lagi berdiri di gerbang awal dari super cycle kripto berikutnya? Menurut kalian gimana? Ini cuma ombak besar sesaat atau beneran awal dari sebuah era yang baru? Aku pengen dengar analisis kalian di kolom komentar.